gitu saya bilang, karena anak-anak tumbuh pada generasi ini adalah generasi digital natif, artinya anak-anak ini lahir telah akrab dengan perangkat elektronik, baik itu gawai, tablet, televisi, interaktif dan juga berbagai media digital lainnya. Berdasarkan kebutuhan itu, TKI Strategi mengembangkan inovasi digital learning corner, yaitu sebuah sudut teknologi yang ramah anak yang dirancang aman, edukatif, serta sesuai dengan kondisi perkembangan serta usia dini. Selanjutnya, nah di sini saya mengatakan tentang asal juga tujuannya. Rumusannya adalah bagaimana merancang sudut teknologi yang aman, yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan kegiatan bercerita dan juga sentra digital lab dapat memfasilitasi pembelajaran bermakna. Yang ketiga, bagaimana dampak inovasi digital learning corner terhadap perkembangan ini. Memang digitalnya saya mengambil yang pertama adalah berceritanya, yang kedua adalah sentra digital lab. Tujuannya adalah mendeskripsikan inovasi digital learning corner di TKI 125. Yang kedua, menjelaskan langkah-langkah bagaimana pelaksanaan kegiatan digital dalam pembelajaran. Yang ketiga, menguraikan hasil dan dampak penerapan inovasi terhadap siswa dan sekolah. Ini insya Allah kebermanfaatannya, ya. Bermanfaatannya untuk anak, insya Allah menyediakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan, lebih interaktif dan juga aman melalui teknologi. Yang kedua, bagi guru, meningkatkan kompetensi guru dalam literasi teknologi dan pengelolaan media digital yang ramah anak. Yang ketiga, bagi sekolah sendiri adalah memperkuat citra sekolah sebagai lembaga yang progresif, berkarakter dan peduli terhadap perkembangan teknologi. Kemudian bagi sekolah lain menjadi inspirasi dan juga referensi dalam mengembangkan sudut atau program pembelajaran yang berbasis teknologi yang aman dan juga bermakna. Yang keempat, bagi orang tua membantu membangun pemahaman bagaimana penggunaan teknologi yang aman ketika di rumah. Yang keenam adalah bagi penulis sendiri menjadi sarana refleksi untuk mengembangkan kemampuan pedagogik juga metode pembelajaran yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan. Selanjutnya adalah pembahasan. Nah, memang inovasi digital learning corner ini lahir dari kebutuhan akan media pembelajaran yang tidak hanya menarik tetapi menyenangkan dan juga aman, terarah serta sesuai dengan tahapan perkembangan usia anak. Kemudian di era digital ini anak terbiasa melihat perangkat seperti tablet, laptop, TV digital, dan sebagainya ini. Namun tidak semua pengalaman tersebut memberikan stimulasi yang positif, karena ada beberapa konten yang seharusnya tidak boleh dilihat sama anak-anak, tapi ternyata anak-anak terkapar juga oleh konten tersebut. Kemudian inovasi ini juga memadukan kegiatan bercerita digital dengan sentra digital lab, yaitu sentra bermain berbasis teknologi edukatif. Melalui pendekatan ini, anak tidak hanya menjadi penikmat teknologi, tetapi juga pengguna aktif yang mampu mengeksplorasi, berekspresi dan berkreasi dengan tentunya bimbingan guru. Karena semua harus ada bimbingan gurunya. Kalau anak diberikan sendiri, akan ada banyak konten yang terdistraksi kepada mereka. Selanjutnya, nah ini sudah saya juga buat terkait SOP atau peraturan penggunaan gadget di sentra digital lab untuk anak. Nah ini yang pertama, apa yang dilakukan sebelum menggunakan gadget, apa yang dilakukan, konten yang boleh diakses apa saja setelah menggunakan gadget, apa yang dilakukan saat menggunakan gadget, waktu penggunaan dan durasinya. Ini sangat penting sekali untuk anak usia TKA 5-10 menit, usia TKB 10-15 menit anak. Nah ini ada juga sikap yang diharapkan apabila nanti tidak sesuai dengan harapan guru juga orang tua. Selanjutnya, nah ini hasil dan juga dampak hasilnya. Nah, insya Allah hasilnya nanti meningkatnya antusias dan juga keterlibatan anak, peningkatan kemampuan literasi awal, penguatan konsep kognitif melalui permainan digital seperti ada coding, mengenal arah, bermain puzzle, kemudian terbentuknya kebiasaan baik dalam penggunaan teknologi, karena memang sebelumnya guru-guru sudah memberikan pemahaman dulu kepada siswa bagaimana cara menggunakannya, bagaimana sikap yang aman, jaraknya berapa meter, kayak gitu. Kemudian terbentuknya kolaborasi antara guru, siswa dan juga orang tua. Di sini guru pun harus memberikan edukasi pada orang tua apa konten-konten yang boleh ditonton
aplikasi yang gratis ya Allah. Nah ini anak-anak bisa belajar Arab, Arab dan sebagainya. Nah kalau ini waktu ini tema environment kemarin, tema lingkungan. Anak-anak memilah sampah menggunakan web place.org. Bisa diklik dulu nih. Ini juga sudah kami share di grup wali kelas paling mudah. Nah ini ada coding-coding yang dilakukan anak-anak selain update tadi ya. Nah teman-teman dulu karena durasi yang kita itu hanya sampai 5 sampai 10 aja. Jadi sisanya adalah bermain mainan-mainan yang di sekolah seperti puzzle, Lego dan sebagainya. Nah ini juga itu juga insya Allah lokasinya gratis, bisa dilihat teman-teman di webnya gameplay ini bukan iklan ya karena memang itu sudah dicari oleh teman-teman guru semuanya. Nah, ini juga puzzle. Kalau puzzle mungkin juga lebih enak ya, lebih menarik dari situ. Nah, biasanya kan kita kan punya main puzzle yang biasanya kali itu ya. Ya ini versi digitalnya, mungkin pasti lebih seru lagi. Pemilah sampah yang harus kita pakai botol yang mana, yang mana itu ada aplikasi saja. Kemudian bisa di next. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua setelah tampil mungkin ada pertanyaan Ya. Baik, selamat Bu Amrilia luar biasa. Bu Novi. Ya, ini adalah penampilan yang sangat luar biasa. Saya masih tertarik, penasaran. Ini kan digital learning corner ya. Itu kan kalau sederhananya kan pojok digital begitu ya. Nah, ini prepare yang dilakukan oleh sekolah itu seperti apa? Apakah di gadget tadi sudah tersedia aplikasi dengan rekanan yang sudah siap pakai, atau dari sekolah sendiri yang ada tim diskusi dulu nanti kita materi ini kita masukkan di satu folder atau semacam apa begitu deh. Nah ini kemudian pemanfaatannya itu di pojok atau di kelas gitu ya, atau ada waktu tersendiri. Terima kasih pertanyaannya. Ya jadi digital learning corner yang dulu di versinya kami ya. Ini memang awalnya dulu guru-guru ini saling berkolaborasi. Memang untuk digital ini ada guru tersendiri jadi kami karena kan ada macam-macam ya. Untuk digital learning ini ada satu guru sendiri yang konsultasi kepada saya, kepada Waka, kepada Objek. Kalau Objek di sana itu ada jenjangnya. Kira-kira aplikasi mana saja yang boleh dipakai di tema-tema yang mau diampu kayak gitu ya. Kalau kemarin teman environment ada pilihannya, tapi dari guru sendiri itu yang menawarkan terus bagaimana Pak aplikasinya ini, aplikasinya nanti kita yang menyeleksi konten-kontennya terus aplikasinya gitu. Kalau membuat sendiri masih belum, insya Allah kita semoga bisa membuat aplikasi sendiri yang ramah anak dan juga bisa diaplikasikan di semua sekolah-sekolah yang lainnya. Kemudian apakah ini ada yang sudut tertentu atau di kelas? Nah, kalau di saya sendiri ada di kelas, bukan di sudut ada laptopnya tapi di kelas karena memang ada jam pelajaran waktu digital lab di kelas. Jadi anak-anak tidak setiap hari main digital, ada waktunya seminggu sekali ya, itu karena memang ada durasinya, ada batasnya, nggak boleh setiap hari. Tempatnya di kelas. Baik, sudah luar biasa. Yang kami miliki ada 8 perangkat
yaitu dengan total nilai 178 dari nomor peserta 04. Sari SPD dari TK Islam Terpadu Nurul Hikmah. Kepada Umi Lis bersedia untuk memberikan piala. Yeay, tepuk tangan. Terima kasih.